Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini tentang menderita demi kebahagiaan.
Saudara, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini sudah sering kita dengar, namun belum banyak yang melakukannya. Banyak orang sudah mengetahui bahwa kesuksesan itu hanya diperoleh melalui usaha dan kerja keras, namun banyak orang enggan untuk berusaha. Jalan pintas yang biasa dipilih. Orang harus berani sakit untuk memperoleh hasil selangit. Namun, banyak orang justru menghindari sakit yang berujung pada nasib pahit. Keberanian untuk mengalami nasib pahit inilah yang kita dengar dalam bacaan Injil suci hari ini. Para hamba yang berani mengambil resiko untuk gagal, pada akhirnya memperoleh kebahagiaan kekal yang sangat mereka dambakan. Sebaliknya, hamba yang takut terhadap tuannya tidak berani mengambil resiko untuk gagal dan lebih memilih jalan yang aman dengan menyimpan talentanya, pada akhirnya memperoleh celaka. Apa yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Perumpamaan talenta menggambarkan tanggung jawab untuk mengembangkan semua potensi yang diberikan Tuhan kepada masing-masing orang. Ada yang dikaruniai 1, 2, 3, bahkan 5 talenta. Hanya upaya pengembangan talenta-talenta itu tergantung karakter orang. Kalau orang merasa dirinya bodoh, terbatas atau kurang, ia akan rajin mengembangkan talenta dirinya, sehingga akhirnya ia menjadi orang yang kaya makna dalam hidupnya. Tetapi orang yang malas, ia tidak mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk mengembangkan talenta hidupnya. Maka akhirnya ia menjadi manusia yang miskin talenta. Hidup apa adanya, tidak mau maju, dan karena itu cenderung bersikap pesimis. Saudara, perumpamaan talenta menggambarkan tanggung jawab ditampilkan Santa Monica yang kita peringati hari ini. Dengan ketekunan dan kesabaran dalam doa, mempertobatkan suaminya, Patricius, dan anaknya Agustinus. Kesuksesannya dimulai dengan kerja keras, ketekunan, kesabaran dalam doa dan permohonan. Monica melakukan hal yang sederhana dalam hidupnya, mendoakan suaminya dan anaknya. Hal yang sangat sederhana itu justru berbuah pertobatan. Dan kita tahu, Agustinus kemudian menjadi tokoh besar dalam gereja. Kita juga dipanggil untuk setia dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Sekecil apapun rahmat yang diberikan, mesti kita gunakan semaksimal mungkin. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.